tiang peluru suruh untuk awal datang di masjid lamun tiang peluru berkendak minta sab-sab dulu. Sab kedua termasuk kemana adalah dendek kosongan sab-sab duluan, dendek samping bentuk sab baru sedikit penuh sab duluan. Misalnya boleh penuh sab pertama dendek bentuk sab kedua, penuh sab kedua ya bentuk sab si kedua. Lalu nikmat penuh sab kedua nikmat bentuk sab si keempat. Dan ini sebenarnya termasuk kepada daripada tidak tidak melekat orang apapun dengan alasan untuk beda sab dua. Kemudian lihat samping nikah tiang peluru pendek. Waktu tiang peluru baju nikah kesunatan untuk menggunakan pakaian si putih, si bersih. Kemudian tergantung masih kualitas. Dan ini adalah ciklik pelajaran saliwat nikah. Kemudian makin ini yang perlu kepada sunat hukumnya yang perlu tentu sunat yang wajib. Lihat waktu khatib sedang baca khutbah. Berarti lalu sunat makruh jangan ngerawas. Lihat saat khatib baca khutbah. Maka perintah lihat waktu tidak di dalam ikat situ ini masyarakat muslimin wa zumratul muwahhidin rahimakumullah idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit faqad lahu wa balagha pada Jumatlah. Lamun pada ngeraus di saat khatib baca khutbah sekadar dengan tedek di saat para rasul tedek, maka dengan si bersuruh tedek ini lagu apalagi ngeraus secara sengaja. Kata-kata makruh dalam hal ini hampir jangan haram. Dan sebab saya dengan ucapan bila kunta li sahibika yawmal jum'ati wal imamu yakhtubu faqad lago, niki kan lago niki artinya nek diberi yang pahala pasal yang tunggu, diberi yang pahala Jumat yang tunggu. Kali ini dikot pahala lagu gugur kewajiban yang tunggu karena yang perlu sampun menjalankan sesuai dengan syarat dan rukun. Cuma dia mau pahala, Nabi sebagai misalnya pahala ini ialah dengan sebab yang perlu beraus. Nah, jadi ini berharap kecuali menurut A'immatul Thalatha, Imamatul Thalatha. Saya Imamatul Thalatha ini ialah Imam Maliki, Imam Hanafi, kemudian Imam Hambali. Ia isi termasuk mengharamkan. Adapun lamun Imam Syafi'i yang tidak haraman, cuma sekedarnya makruh doang. Namun niki para makruh tanzih hampir haram memang. Kumbena karena memang lamun tiang progoh merupakan lagot, pakai lagot ini berbeda dengan pakai bakola. Kan dia dasarnya ini. Idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laha mukhalifatan li sunnah, menyalahi bagi sunnah, menyalahi bagi sunnah. Sehingga kata-kata lagu niki berbeda dengan batalat. Lamun batalat jadi sah. Berarti lamun dengan ulang Jumatnya
dengan ini atau kata pesan asal batal, maka berarti dia harus ganti dengan salat zuhur. Lamun batal. Lalu niki lagu tiga ini lagu dina burian pahala. Gugur kewajiban lagu pahala dia mau. Lamun nanti jadi pahala berarti pahala sekedar untuk pahala menggugurkan kewajiban. Nah kemudian Nabi pesan daripada beliau pada marah tentang dina haram yang belum raus sedikman khatib taik di pak mimbar atau taik di pak mimbar lalu dia tiap di mana pilih mulai berkhutbah dina haram di saat misalnya sedang duduk antara dua khutbah ataupun setelah selesai khatib baca khutbah niki dina haram dina makruh indah. Nah adapun misal Arab jamaah yang kedua berbeda oleh pembuat speaker di maka saat nikah dengan sini mendengar bacaan khutbah nikah teranjurannya untuk wirid untuk membaca Al-Quran di dalam amanah misalnya tapi tidak tahu apakah seapanya Al-Fatihah, Allahu Akbar, Allahu Rabbil Falaq, Allahu Rabbin Nas, ialah pula-pula atau lamun diarah apanya Al-Quran, maka zikir. Tapi sebab saya yang tidak mendengar. Nah, ada pun lamun yang rumusah normal pembirangan, normal penyerbinan. Kesunatan yang perlu nilai khatib. Kesunatan yang perlu dengan khatib baca khutbah. Nah, lamun yang perlu normal penyerbinan, normal pembirangan, penentang normal, pentok normal. Nah, ini yang makruh yang perlu demak tasbih. Makruh yang perlu yang membaca. Makruh yang perlu berzikir. Tapi sebab saya ingat yang perlu normal pendengaran, normal penyerbinan. Adapun dulu sini dalam Al-Quran ini adalah bagi dengan isi dia pendengar. Nabi lagi yang pendengar dia budaya enda. Maka silakan disibukkan diri dengan wirid baca Al-Quran di dalam hati ataupun baca zikir-zikir di dalam hati sampai selesai khatib baca khutbah. Sehingga kan yang mungkin kita paksa untuk meminta dan tidak mendengar karena memang tidak menjadi mendengar. Padahal selesai khatib baca khutbah ada terus pada sampai selesai khatib baca khutbah siap mulai dulu dan mulai salah begini. Hal ini adalah hukum daripada mendengarkan khatib baca khutbah. Sehingga dalam anak isi pembicaraan rukun sambilan juga ante si mendengarkan baca khutbah itu paling tidak pertanda sedemikian atau kalau sesuai dengan baca khatib yang terukut tanda. Nah ini ada juga ada kata iktibar Jumat nikah sebagai Jumat istri baru menggugurkan kewajiban salat Jumat. Adapun apabila sedikit kurang daripada tanda sedemikian dengan dengar khutbah dengan berhenti sampai penunggu, sementara Jumat orang 40 dengan kemudian sedikit dengan mendengar, sedikit dengan perhatian, maka berarti kurang sebenarnya ini jadi 38 yang sebelum kejahatan ini. Maka hampir setelah kita wajib ada dengan salat zuhur karena di Jumat dan di besar lantaran di besar tanda sedang itu mendengar khutbah. Berbeda dalam bahasa baru yang memang tidak mendengar lantaran yang benar. Lalu sibukkan diri di sini isi baca Al-Quran dan berzikir dengan suara kecil di saat khatib baca khutbah. Padahal itu pas-pasan dia
jumlah mungkin dan petang dasar imam khatib kemudian jamaah 98 apa 38. Apakah teriktibar bahwa dengan sekedar fikir tema di dalam 40 si melengkapi mungkin, apakah kepandangan ini sebagai dengan benar lantaran gara-gara kedok karena dia dengan khatib pada khutbah. Nah, untuk ajli taisir sekarang untuk mempermudah, maka dengan sekedar tiga si jadi pelengkap daripada sepetang dasar tetap nete pandang nete iktibar bahwa mungkinnya si pendengar khutbah sebanyak petang dasarnya. Niki tentu bermaksud untuk Nabi untuk memperoleh seperti adnal kamal. Adnal kamal ini kan paling kurang si teparan sempurna di dalam pelaksanaan salat Jumat nikah apabila jumlahnya mencapai petang dasar dengan si memang ahli ibadah. Si memang ahli ibadah pikiran maksudnya pertama Islam balik berakal berbeda pun sebanyak belum dasar 5 maka kemudian 5 nina dia terpandang nina ini wujud tuhun dan keadaan nina karena nanti karena dengan nina adalah dia termasuk ahli Jumat, dia termasuk ahli Jumat walaupun enak Jumat misalnya nina ini dia wajib diadah, maka yang disebut di dalam pengajian semaliwat dengan nina hukum daripada salat Jumat itu pada sunnat ainiyah. Sunnat ainiyah artinya pegawaian sunat bau kuburan akan ibadah si wajib. Dalam arti kan ikut cara Jumat, sementara dia wajib Jumat. Sunat lagu lantaran menghadiri salat Jumat maka gugur kewajiban salat zuhurnya. Ena ulangi misalnya salat zuhur setelah melaksanakan salat Jumat nikah, maka itu termasuk mukhalifus sunnah, menyalahi sunnah. Lebih bagusnya dia bila selesai salat Jumat tinggal ba'diyah Jumat, melakukan salat sunat ba'diyah Jumat 4 rakaat. Niki termasuknya dia sebagai penampil daripada kekurangan salat Jumat itu sendiri. Nah, ini tentang sunat duduk di saat khatib baca khutbah. Tak ada terlarang. Lalu ternyata yang bentuk satu tempat di tempat ini komunitas isi memang merawat untuk menyelesaikan satu masalah di saat khatib baca khutbah dan itu tetap dia perlu walaupun di khatib sedang baca khutbah. Misalnya di saat ada antara dua khutbah yang terdapat raus misalnya di komunitas itu, nah di orang paling tidak ada makro walaupun di antara dua khutbah di saat dia sedang membacakan khutbah khatib. Wa yukrahu lid-dakhili nikmat khatib baca khutbah hadis yang pertama di masjid adalah dengan jelas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun yang pertama sudah terberkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jadi begini kadang-kadang yang kerja-kerja ke masjid misalnya para petugas-petugas masjid untuk bersih untuk melatih mempersiapkan nanti bersih untuk yang baca khutbah dan maka saat baru pertama ini sunat masih untuk mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dilarangkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun di saat khatib baca khutbah maka makruh dengan sebarang tema masjid nikah dan mengucapkan assalamualaikum. Wa illam ya'khudh li nafsihi, sekalipun dia tidak mengambil bagi dirinya sendiri makanan akan tempat. Artinya saat nikah kebetulan ia di negeri
suatu wewenang untuk suatu tempat atau dengan halaqah berbicara tentang sesuatu di saat khatib baca khutbah. Niki, wa in lam ya'khudh li nafsi makanan listiqalil muslimi alaihi, istiqalil musallimi alaihi, karena sibuknya orang berikan salam atas mereka itu. Jadi lamun lisaat dengan beraktivitas, ia tahu tiap belum menyampaikan salam dan tiap belum ragu-ragu apakah salamnya akan diterima oleh atau tidak, maka saat nikah ya makruh yang belum menyampaikan salam karena dia sedang tidak perhatian terhadap selain daripada si perhatian ini. Salam berarti perhatian, jadi yang disampaikan tanpa harapan untuk mendapatkan balasan atau jawaban, maka makruh didewa salam. Karena nikah kadang-kadang ini kasih mengganggu kehusuan pada saat bicara misalnya, karena bicara ini sangat penting misalnya, maka saat nikah dia pun mengganggu walaupun dengan salam, karena ini kadang-kadang tanya. Wa illam ya'khudh li nafsihi makanan ishtighalil musalli bi'alih, dan jika paksa misalnya jamaahnya paksa, sudah yang belum membutuhkan alhamdulillah wa syukur jawaban paksa itu, kemudian dia belum sedekah katakan yahdikallah, yahdikallah, yarhamkallah, dengan baca yarhamkallah, kemudian si paksa itu yahdikallah, bagaimana jawab yahdikallah, yahdika wa yahdikumullah. Jadi Allah doa mengandung arti doa. Kubirnya karena sebenarnya vaksin ini merupakan suatu nikmat. Di saat yang perlu vaksin ini, 300.000 subur bakteri dengan hidupnya belum. Si sebenarnya bakteri ini lah si menyebabkan nanti, si menyebabkan yang perlu gelap-gelap hidung ini mau tidak mau yang mau vaksin. Justru lewat vaksin ini subur puluhan ribu bahkan ratusan ribu daripada bakteri yang hidup yang buruk. Karena rongga awak yang ini penuh dengan berbagai macam bakteri, maka yang pelungguh maksud maka sekian persen daripada bakteri ini subur, maka dapat meringankan pernapasan dan tentu enak dengan isi dan karena sedang dalam keadaan pilek dengan sebab vaksin ini bau longgaran pileknya. Jadi yang sebab ini ada atur karena Nabi Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai' wa idza dhabhtum faslu dhibha wa idza qataltum faslu qitlu. Allah Ta'ala mewajibkan terhadap segala sesuatu bahwa arah kebagusan ini tiap lewat yang mau berperang cara bagus, walaupun yang mau menyembelih dengan cara bagus lah, dia nak kagum lepas daripada ihsan. Ihsan dia merupakan suatu akhlak isi menyangkut kepada sahabat yang umum dan sama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dengan cara semacam ini yang umum lebih saling memperhatikan. Nah kemudian wa illam ya'khudh li nafsi makanan listiqalil musallim alaihi fa in sallama alladhi ma'radu, maka jika dia salam wajib menjawab thumma tasmitul atis, kemudian disyaratkan mendoakan orang yang bersih itu. Jadi alhamdulillah syukur yang kemudian yarhamkallah. Kemudian dalam vaksin itu dengarkan diri kita puji dan kita doa yang yarhamkallah, maka sedangkan yang baca yahdikallah. Demikianlah saling balas-balas soal kebagusan. Waraddu alaihi, dan membalikan atasnya, waraddu sauti, dan waraddu sauti itu disebutkan untuk mengucapkan radhiyallahu anhu apabila ada sahabat tersebut. Kalau bagi rangkaian daripada rukun khutbah, maka yang selamat ini tiap kali angkat tangan santunan menunggu lewat pula
dia nak yang mungkin Rasulullah kan berdoa yang ini, maka dia mengangkat iman. Waktu selamat ini Rasulullah berdoa ya. Lalu giliran kaum mukminin secara menyeluruh berdoa ya, perut yang kau angkat di waktu doa yang Rasulullah ini. Oleh sebab itu di waktu selamat itu mulai yang kau angkat iman. Amin, amin, amin. Salah sebut daun-daun Allah SWT ambil amin. Qala musannif rahimahullah ta'ala, walau liman lam talzamuhu al-jum'atu, sekalipun bagi orang yang tidak wajib Jumat pada julusul khatib setelah duduknya khatib pada mimbar di mimbar, wa illa yasma'i khutbah, dan sekalipun dia tidak mendengarkan khutbah, tidak mendengarkan khutbah, walau nabi salatu fardin, melakukan salat wajib, dan itu waktu kerawun tahriman, jadi dia makruh ambil haram. Nabi melakukan salat wajib di saat khatib membaca khutbah, makruh. Walau fa'itatan, sekalipun salat yang kita lakukan adalah salat yang luput, terkadang misalnya tazkuru al-ana, yang dia ingat pada saat sekarang itu, wa illadhi maqhu orang, sekalipun memang lazim untuk melakukan akan yang dia ingat itu orang. Maksudnya mereka ini di dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim, dan sudah Rasulullah SAW berbahasa, Nabi bahasa beliau, man nasiya salata fal yusalliha idza dzakara. Saya melupakan sholat, maka adanya langsung gawainya lamun dua ingat, karena dia lupa nanti sampai sebelum waktu sholat, maka jelas makna daripada melakukan nikah adalah mengqadha, karena arti pada nikah adalah fi'lul ibadah kharija waqtiha, melakukan ibadah di luar waktunya, yang para tanah ini. Yang mana daripada man nasiya salata fal yu'addiha idza dzakara, riwayat daripada Imam Muslim. Saya lupa melakukan salat, maka ada tulisan baik pada kawinnya setelah ada cukup sebelum waktu, bisa tahu lihat di saat sini di kanan, ia tahu langsung laksana dengan yang kanan. Hal ini tentang melakukan salat di saat khatib baca khutbah, salat wajib. Dan berbeda dengan salat sunat para ulama isi tersuruh Rasulullah ini kan bersuruh dia bagi jamaah isi di saat Rasulullah di mimbar, lalu arah jamaah isi datang, langsung Rasulullah beliau salat rakaat, salat berrakaat. Nah, saatnya kan Rasulullah putusnya khutbah. Pertelah ini berarti ulang dari awal, karena khutbah itu harus ulang antara satu rukun dan rukun selainnya, maka ulang ini. Nah, oleh sebab itulah yang dengan suruh sholat 2 rakaat ringan, artinya jelas. Apakah sholat 2 rakaat ini termasuknya qabliyah Jumat atau tahiyyatul masjid? Karena dia pegawai di saat berupaya di masjid, maka ini jadi sembahyang tahiyyatul masjid. Karena ia pegawai adalah sebelum qomat, maka ini kepada dia ada qabliyah Jumat. Karena ia pegawai di saat khatib baca khutbah, yang dia pegawai dengan cara sangat jelas, singkat. Qala wal awjuh, walau fi hali du'a li sultan, sekalipun pada waktu dia berdoa untuk raja, mendoakan raja supaya raja itu hadir, supaya raja itu perhatian, penuh kasih sayang, doa ya. Artinya tidak sampai menyimpang daripada perundang-undangan, bisa menyebabkan rakyat yang sakit, jadi merasa sulit. Ini doa ya. Walau dan yang paling kuat adalah bahwasanya la tan'aqidu kas-salati bil waqtil makruh, tidaklah terikat
artinya tidak dianggap terlaksana sholatnya, seperti melakukan sholat pada waktu makruh. Waktu makruh ini kan 5, setelah selesai sholat subuh sampai menjelang terbit matahari. Yang kedua di saat proses terbit matahari sampai sepekan hari. Kemudian di hari petang waktu dulu di atas kotak. Dan si keempat adalah setelah salat asar sampai menjelang terbit matahari. Dan yang kelima adalah saat terbit matahari ini. Dia termasuk waktu-waktu tarik. Waktu tarik berbeda karena saat ini ia tahu biasa perjin setan menyembah iblis. Sehingga apabila dia mau melakukan sholat di waktu nikah, berarti dia perlu kepada itu mengikuti setan menyembah iblis. Karena saat nikah iblis jayawan otak lagi ini menunggu saya sikit udah nyembah dia. Tentu dengan kafir itu dimakan iblis. Jadi ini adalah bukan masalah makruh. Wajibu ada menjadi wajib adalah salat dengan sangat singkat, sesifatnya langsung ruku pun ini kadang-kadang subhanallah azim sekali, kemudian langsung tidak langsung sujud, sehingga sangat sebentar. Dikiwajib ruku untuk ringan untuk meningkat. Biayat pasrah ala kalim muji'id inda jurusi ala mimbar, dengan bahwa dia itu meningkat atas paling sedikit masa yang memadai ketika jurusnya ala mimbar, dan beliau dan sedikitnya dalam mimbar. Kemudian wakuliha dakhili tahiyatin, dan dimakruhkan lidakhili bagi orang yang baru masuk masjid tahiyatul masjid masuk makruh. Dan ini dia sebenarnya seperti di saat khatib baca khutbah datang jamaah makruh yang untuk melakukan salat dalam masjid. Lalu makruh berarti silat wala salat dalam Jumat. Kemudian bawa takbir ihram, kemudian yang luput takbir ihram insallaha dikalian syaratnya wa illa, dan kalau tidak fala tukrahu bal tusannu lakin yalzamu taqiban. Tetapi kalau dia berniat dengan salat qabliyah tidak dimakruhkan, tetapi harus dipercepat. Artinya tidak boleh salat di waktu saat dibaca. Lakin yalzamu taqiban biayat kasar ala wajibat, yang bahwa dia mencukupkan rasa wajibat itu diberi baca sunat hayatan. Misalnya al-Fatihah langsung sujud dan ruku. Baru sekali baca suara asing langsungnya tidak. Sedangkan ini macam misalnya jauh ke buku ini untuk nanti untuk mencatat nanti seperti khutbah sebagian seperti ini marahkan sini kuliah. Dan bila-bila beruhat sesi penting ya terus tulis selihat ini niki makruh dia sabaran biar itu mati biradam. Terutama sekali kadang-kadang di akhir Jumat terakhir dari bulan Ramadan untuk ditabaruk bisa bahwa yang kata batihan awal asma'i suryaniyatin, dan tetapi jika dia tulis padanya seumpama nama-nama daripada bahasa Suryani, yaitu ya jahalu maknaha, sekalipun maksudnya isi tulis ini tidak tahu arti, sekedar menulis-tulis doang, tahu ya itu sudah tahu arti. Dalam menulis dia tahu artinya, maka haram hukumnya, karena membuatnya tersita untuk memperhatikan rentetan daripada khutbah si bacaan si khatib. Walaupun memang peralatan kuliahnya bagus itu yang belum ringkas, niki laku tak beda dari saat khatib ini. Apa saat khatib baca khutbah berbeda dengan kuliah. Maka itu penting. Berbeda yang belum rakam misalnya, yang belum rakam sebut rakam di saat khatib baca khutbah. Nah, ini jadi masalah. Yang penting di saat sedang berlangsung khatib baca khutbah ini adalah aktivitas fisik menyita perhatian yang belum sampai lupa rentetan. Namun siapalah lihat imam mulai khatib baca khutbah sampai selesai gampang untuk ikuti. Kali kita
masalah sunnah diam di saat khatib baca khutbah. Qala wa